Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau menanggapi pernyataannya Pak Pram ya. Ini kalau mau ditambahi bisa sebetulnya. Cuma ini kemarin kan kita SID ini baru migrasi ke versi terbaru sekitar bulan Juni sampai September. Terus sosialisasi baru Oktober November kemarin. Jadi ini kita ini pengembangan sendiri Pak Pram. Yang tahun kemarin itu kan kita ada MOU sama Open Desa. Itu SID-nya ada 2 versi, ada yang standar, ada yang premium. Jadi kalau sekarang ini 1 versi aja. Jadi kalau nanti memang ada kebutuhan penambahan kolom bisa request ke kita. Oke, oke, makasih. Ini saya langsung presentasi ya. Bapak Ibu ini rata-rata bawa laptop ya? Ada yang bawa tadi. Terus yang datang ini operator SID-nya bawa tuh? Kira-kira user password adminnya tahu berapa betul? Kalau tahu monggo nanti langsung praktek ke. Oh gitu. Jadi ini saya contohkan aja ya, nanti bisa ditiru. Kalau misalkan mau praktek tahu user passwordnya. Ini saya presentasi dulu sebentar untuk teknis pengisian produk desa. Ini rata-rata sudah tahu semua kayak SID ini apa? SID ini websitenya desa. Ini ada layanan publik, layanan informasi desa, kemudian mendukung fungsi tugas Bagdes, termasuk administrasi kependudukan, perencanaan, laporan, aset, anggaran, layanan publik dan sebagainya. Nah, ini manfaatnya sistem informasi desa ini kantor desa lebih efektif dan efisien. Kemudian juga ada transparansi anggaran. Jadi biasanya yang di kantor desa atau kelurahan ada banner untuk pemanfaatan anggaran desa untuk kegiatan, itu bisa di-upload di SID. Kemudian lebih akuntabel. Terus layanan publiknya lebih baik. Kemudian warga mendapatkan akses lebih baik terhadap informasi desa. Jadi di website itu nanti juga ada asal-usul desa, sejarah desa, kemudian bahkan perangkat desanya mulai dari Pak Kadesnya sampai sekdes sampai staf itu ada semua datanya di situ. Kemudian warga dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan desa. Ini Bapak Ibu fiturnya sistem informasi desa. Ini ada artikel, ada berita utama, ada artikel terkini. Kemudian ada juga layanan, kemudian regulasi. Nah ini yang masuk di produk hukum ini penuh regulasi dan informasi publik. Kemudian ada statistik desa. Nah ini nanti sekarang tuh di kecamatan juga ada aplikasi namanya Open Data, Open Dashboard Kecamatan. Jadi nanti kalau data kependudukan jenengan itu otomatis langsung bisa ketarik di Open Data. Tapi kalau datanya jenengan nggak update, Open Data-nya juga nggak update. Jadi nanti tiap kecamatan tuh websitenya bisa narik data dari desa atau kelurahannya yang di bawahnya, gitu Bapak Ibu. Kemudian ada lapak dan galeri. Nah, lapak ini bisa dimanfaatkan UMKM buat jualan. Jadi yang penting di sini tuh data kependudukannya tuh harus akurat dulu. Soalnya yang bisa upload lapak itu harus warga desa itu. Kalau misalkan di desa A, bukan warga desa situ, warga desa B misalnya, itu tidak bisa masang iklan UMKM jualannya di lapaknya desa A. Jadi harus warganya desa A. Dan ini sementara ini kita konekkan ke WA-nya penjualnya. Jadi transaksinya nanti langsung chatting. Sementara belum bisa pembayaran kayak Shopee gitu. Tapi bisa difasilitasi nanti. Nah ini terus kemudian ada pengaduan juga ada di SID. Tapi pengaduan ini bukan nggak connect ke span lapor Bapak Ibu. Soalnya span lapor ini batasannya cuma sampai di perangkat daerah. Jadi nggak sampai ke desa. Jadi kalau ada pengaduan, kalau mau diteruskan di span lapor sampai saat ini masih manual, belum bisa lewat SID. Nah ini cara akses SID itu sudah tahu ya Bapak Ibu. Nah ini kalau desa langsung desa Karangandong, nah, kecil semua gandeng langsung ke gcap.go.id. Monggo yang punya laptop dibuka aja, biar ngecek ada menu produk hukum. Monggo dibuka browsernya, diketik nama desanya .gcap.go.id. Nah ini kecuali kalau ada desa yang namanya yang sama,
disebutkan nama kecamatannya. Misalkan ini Desa Ngapel tuh ada di Balong Panggang dan juga ada di mana Mas Yuri? Ada di tempat lain. Jadi ini di Kedamaian ada, Balong Panggang ada. Nah ini Ngapel yang mana? Ini baru dikasih keterangan Desa Ngapel Balong Panggang .gresik.kp.id. Nah ini juga Banjarsari, di Cerme ada, di Manyar ada. Jadi untuk bedakan Desa Banjarsari Cerme .gresik.kp.id atau Desa Banjarsari Manyar .gresik.kp.id. Monggo yang Mbak laptop dicek dulu Bapak Ibu. Dibuka websitenya, dicek dulu menu produk hukumnya sudah muncul apa belum? Mas Jeffrey monggo. Browser. Ini contohnya Desa Mumpung. Nah, ini sudah ada menu regulasi, ada submenunya 2, informasi publik sama produk hukum. Kira-kira ada nggak desa yang masih belum muncul menu produk hukumnya? Halo? Dari mana Pak? Desa mana? Desa? Padek. Siwalan Panceng. Oh, Siwalan Panceng, coba dibuka aja Mas Jeffrey, Desa Siwalan Panceng. Desa Siwalan dan Gresik.kp.id. Nah ini sudah ada Pak. Regulasi produk hukum. Coba diklik Mas Jeffrey, produk hukumnya sudah keluar apa belum? Nah ini sudah ada. Kira-kira benar nggak ini produk hukumnya Desa Panceng? Desa Siwalan. Betul. Ini sudah banyak ini Pak, 180. Nanti cara ngeceknya gini Pak, jenengan login admin dulu. Oh nggak login admin dulu Mas. Nah, ini login admin, nanti tampilannya gini Bapak Ibu ya. Terus nanti masuk ke menu bawah admin web. Admin web masuk ke menu, klik menu. Gitu Bapak Ibu ya. Nah ini menu ini dilihat dulu. Kalau belum ada produk hukumnya bisa gemboknya itu dibuka. Nah itu ada tanda gembok itu. Jadi produk hukum ini sudah default dari SID. Cuma kita memang belum menambahkan request kebutuhan sesuai katanya Pak Pram tadi. Jadi kalau produk hukumnya belum muncul di situ, nanti gemboknya bisa dibuka. Yang tombol hitam, nah kalau sudah gemboknya buka itu berarti bisa tampil di menu. Tapi kalau belum, dibuka gemboknya di situ. Nah nanti setelah dibuka gemboknya, ngisinya bukan dari sini Bapak Ibu, tapi ngisinya dari menu. Monggo Mas. Ini dari buku administrasi desa. Terus masuk menunya administrasi umum. Nah ini isinya dari sini. Nah ini bisa diklik tombol hijau. Tambah dulu ya. Klik tombol. Nah ini diisi dulu Bapak Ibu. Judul dokumen, monggo dicoba Mas Yofi. Judul dokumen dulu diisi. Ini buat coba-coba ya. Nah, kemudian tipe dokumennya ini ada 2 Bapak Ibu, file atau URL. Kalau file, kalau memang sudah diupload di tempat lain, langsung dipilih file. Coba file, klik. Nah, ini langsung bisa diupload dokumennya. Barangkali ada di laptopnya. Tapi kalau misalkan milih URL, barangkali ada di Google Drive-nya. Coba tipe dokumen masih URL. Nah, ini. Nah kalau URL ini Bapak Ibu, kalau diisi di sini linknya itu tidak bisa langsung Google Drive. Jadi harus di sorted link dulu.
Jenengan tahu nggih sorter link kayak Bitly nopo intip.in, ada yang ngerti ya? Jadi harus di short link dulu di situ, baru nanti link URL-nya di paste di sini, di copy paste di sini. Tapi kalau nggak mau ribet nih, pilih yang file mawon atau apa. Soalnya kalau di sini belum di sorter, nggak bisa ke upload. Coba file aja Mas Jeffrey biar gampang. Nah ini kalau ini gue dokumen yang tadi ya di dalamnya. Terus ini diisi Bapak Ibu uraian singkatnya apa? Ini perdes tentang apa? Coba diisi. Nah, ini jenis peraturannya dipilih dulu. Ini perdes, nopo peraturan kepala desa, nopo peraturan bersama kepala desa. Pilih yang gampang aja ya. Nah ini nomornya. Nomor suratnya berapa? Perdesnya. Kemudian tanggal ditetapkannya kapan? Terus tanggal kesepakatannya apa? Ini barangkali bisa di Pak. Kira-kira yang Yo. Nah ini diisi dulu Bapak Ibu, nomor dilaporkan supaya diisi aja Mas Jeffrey semuanya. Terus nanti dicoba muncul di ini nomor diundangkan nomor desa. Peraturan desa iki. Oke, sampai. Coba klik simpan. Klik. Nah, coba dilihat di websitenya. Kenapa Mas Tera? Kayak nomor satunya Mas Jeffrey. Bukannya kepala desa ini, peraturan di desa ini. Ya itu.
Orang ngerti sampai penetapan nama kan ada Oh ini Bapak Ibu, ini tadi ada error soalnya file yang diupload lebih dari 2 mega. Jadi kalau bisa, kalau milih yang file, kalau bisa ya maksimal 2 mega. Kalau milih URL mungkin bisa coba Pak Sini. Milih URL, tipe dokumennya URL Mas. Terus nanti kita simpan di Google Drive dulu, disortir dulu, baru nanti kita unggah di sini. Belum masuk juga. Coba file yang kecil aja macam ini. Coba di-upload di Google Drive aja, di Google Drive, terus itu nanti disortir. Biar masuk dulu.